Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk sesi kali ini kita fokuskan terlebih dahulu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ada beberapa cara sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah dengan cara generatif. Nah, apa maksudnya? Perkembangbiakan secara generatif didahului dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, umumnya ini terjadi pada tumbuhan biji. Pada tumbuhan yang berbunga umumnya terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik. Nah, meleburnya serbuk sari ke kepala putik inilah cikal bakal embrio atau bakal biji yang nantinya akan berkembang menjadi tanaman. Cara berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, secara alami tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan dengan 5 cara. Yang pertama kita sebut dengan istilah rizoma. Nah, kelompok rizoma ini seperti jahe-jahean ya, jahe, kunyit, kencur. Nah, rizom ini sama dengan batang yang menjalar di dalam tanah. Ini ya, yang pertama. Yang kedua stolon. Nah, ini mirip dengan rizom tadi. Kalau rizom tadi batangnya merambat di dalam tanah, stolon batangnya merambat di atas permukaan tanah. Nah, misalnya pada stroberi atau pada kelompok teki-tekian. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan umbi lapis, misalnya pada bawang merah. Yang keempat, umbi batang. Dari batang ini tumbuh umbi yang kemudian dari umbi tersebut muncul individu baru, calon individu baru, kentang misalnya, atau juga ubi jalar. Yang kelima adalah kuncup adventif daun. Nah, ini sistem perkembangbiakan di mana pada daun tersebut muncul tunas-tunas baru. Misalnya pada tanaman cocor bebek. Ya, 5. Oke, selanjutnya coba kalian pikirkan kalau ini tanaman bambu dengan ubi kayu ini berkembangbiakannya secara alami pakai apa ya? Nah, selanjutnya kita bahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini upaya manusia untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang unggul, misalnya tanamannya lebih cepat panen atau memproduksinya bisa lebih banyak dalam waktu yang singkat. Ada beberapa cara di sini. Yang pertama adalah stek. Nah, ini tolong diperhatikan, istilah stek ini sering terjadi
ketidaksinkronan dengan makna sebenarnya. Stek di sini adalah memanfaatkan bagian batang, akar atau daun untuk dijadikan individu baru. Misalnya dalam proses penanaman ubi kayu. Nah, dari batang ubi kayu dipotong, kemudian ditancapkan, maka tumbuhan ubi kayu yang baru akan muncul dari situ. Oke, ini disebut dengan stek. Yang kedua, mencangkok. Nah, mencangkok ini upaya untuk mengembangbiakkan tanaman dengan melukai bagian kulit batang untuk kemudian diberi tanah supaya dari bagian yang disayat tadi muncul akar sehingga bisa dikembangbiakkan batang tersebut. Yang ketiga, dengan cara merunduk. Nah, ini mirip juga dengan mencangkok. Caranya adalah dengan menimbun batang tanaman dengan tanah sehingga nanti tumbuh akar pada bagian batang yang ditimbun. Setelah bagian batang tumbuh akar, maka dapat dipisahkan dari induknya sehingga menjadi tanaman baru. Yang keempat adalah menempel atau okulasi. Nah, biasanya yang ditempel adalah tunas baru yang baru mau muncul. Nah, syaratnya tanaman yang bisa ditempel ini adalah yang sejenis. Kalau mangga ya dengan mangga, jambu dengan jambu. Caranya seperti ini, dibuat sayatan pada kulit, kemudian tunas yang mau ditempelkan dilekatkan, kemudian diikat sampai nanti akhirnya tunasnya muncul. Yang terakhir adalah dengan cara menyambung, mirip dengan nempel. Kan biasanya menyambung ini menggabungkan dua tanaman induknya dipotong, bagian bawahnya disambung dengan pucuk tanaman baru yang nanti ingin didapatkan hasilnya. Nah, misalnya jambu air ini yang bawah batang jambu biasa, kemudian yang bagian atas misalnya jambu madu. Nanti sifat buah yang akan dihasilkan itu akan mirip dengan batang atas yang tumbuh ini. Oke, demikian bahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.